Deketin Allah itu adalah usahanya, Mbak. Kalau yang namanya usaha ikhtiar buminya seperti bekerja, ya tetap bekerja seperti biasa. Yang dagang ya tetap dagang seperti biasa gitu loh. Sekarang gini, kalau Mbak bilang harus usaha juga. Nah, kalau dia adalah seorang karyawan, contoh nih ya, aku seorang karyawan nih, aku pengen punya rumah nih. Terus aku harus gimana? Usaha apa yang harus aku lakuin? Aku kan udah kerja nih, udah jadi karyawan. Terus aku harus ngapain lagi? Cari sampingan gitu, dagang atau apa gitu ya. Lama. Jadi usahanya adalah deketin Allah, kerja tetap kerja. Itu kalau yang karyawan ya, yang dagang juga sama, tetap dagang seperti biasa. Tambahin usahanya deketin Allah, ibadah gitu. Nah, kalau ibu rumah tangga, usahanya apa dong? Usahanya deketin Allah, nanti rezekinya lewat suami. Sabar ya, Mbak. Semangat terus. Deketin Allah, banyak sujud, perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad minim-minim 1000 kali, insya Allah. Suaminya nanti bakalan balik lagi, bakal ninggalin itu perempuan yang lain itu, insya Allah. Allah maha baik, Mbak. Tapi kalau memang dia tidak kembali, yakin Allah pasti akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Kalau urusan jodoh itu masalah yang masih bisa kita memilih. Itu adalah takdir yang bisa dirubah. Kita masih bisa memilih. Ya Mbak, sabar, insya Allah Mbak bakal lebih bahagia setelah ini. Insya Allah kehidupan Mbak akan jauh lebih baik, asal Mbak sabar, yakin, istiqomah, pasrah, sholawat, jangan nungguin hasil. Kalau bisa tambahin sedekah subuh. Sabar ya Mbak, kencengin lagi ikhtiarnya, kencengin lagi deketin Allahnya, bener-bener deketin Allah. Mbak, kalau masalah kita masih masalah ekonomi, masih masalah rumah tangga, masalah urusan sama mertua, ipar, itu masih masalah yang bisa kita atasin, masih bisa dirubah dengan cara kita berusaha deketin Allah, kita rayu Allah, kita kejar ampunannya Allah, kejar ridhonya Allah. Bisa. Allah maha membolak-balikan hati, Allah bisa membolak-balikan keadaan. Karena itu masih takdir yang bisa dirubah. Tapi ketika kita masalahnya dihadapkan pada masalah takdir yang gak bisa dirubah, seperti kematian, itu yang berat. Kita mau nangis, mau jungkir balik ibadah, tetap orang yang udah pergi gak akan bisa kembali. Coba bayangin, andai itu terjadi sama anak kita diambil Allah. Ya Allah, berat banget Mbak. Ya sabar ya, semangat, kasih istiqomah, pasrah. Jangan pernah nungguin hasil. Itu jangan pernah nungguin hasil, tapi fokus sama usaha kita deketin Allah, fokus sama ampunan Allah. Ya Allah, fokus sama itu. Bagi aku, ujian terberat dalam hidup adalah kehilangan orang yang kita sayangi, ditinggalkan oleh pasangan, orang tua, atau anak kita sendiri. Tapi ditinggalkannya dalam bentuk meninggal dunia ya. Itu yang paling bikin aku, yang berat bagi aku itu. Karena itu merupakan takdir yang gak bisa dirubah. Kematian itu takdir yang gak bisa dirubah. Ajal, umur. Kalau masih masalahnya takdir yang bisa dirubah, aku insya Allah kuat. Misalnya ekonomi, atau ujian rumah tangga, atau ujian pekerjaan, itu ekonomi juga, itu masih bisa kita rubah. Itu adalah takdir yang bisa dirubah. Kita masih bisa berusaha untuk bisa merebut kembali, atau untuk bisa bahagia gitu loh. Tapi kalau urusannya adalah ajal, kita nggak bisa ngerubah. Banyak dari kita yang apa-apa tuh maunya serba instan. Baru dagang pengennya langsung laris, baru usaha pengennya langsung kaya, langsung maju, langsung sukses. Baru kerja maunya langsung naik posisi. Baru juga mau nikah maunya langsung dapat suami yang kaya, dapat suami yang mapan. Iya boleh, kita pengen berubah jadi lebih baik boleh, asal kita juga pakai cara-cara yang benar ya. Jangan sampai kita pakai cara-cara yang salah. Karena ketika kita pakai cara yang salah, senangnya memang cepat, benar, senangnya instan, tapi susahnya lagi juga instan. Misalnya untuk maaf, ada yang pengen langsung enak hidupnya, berusaha untuk ngerebut suami orang misalnya ya. Memang langsung instan dapat tuh suami orang, tapi
susahnya juga instan, akan kembali lagi karena senangnya sifatnya sementara. Allah kalau udah mau ngangkat derajat kita itu nggak main-main. Allah kalau mau mengubah keadaan kita jadi jauh lebih baik itu beneran nggak main-main. Tapi kita mau nggak diuji sama Allah? Kita siap nggak diuji? Karena untuk mencapai semua itu, mencapai semua kebahagiaan, rasa indah yang kita pengenin itu semua harus melalui ujian. Kita siap nggak? Kalau sekarang kamu lagi diuji, lagi sakit banget, lagi berat banget, semuanya dirasa sedih, sakit, marah, kecewa, sabar. Allah lagi mau ngangkat derajat kamu. Sebentar kok, sementara. Semua rasa kecewa itu hanya sakitnya sebentar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu sebentar. Ketika Allah sudah membalikkan keadaan kita menjadi apa yang kita inginkan, kita akan sangat merasa bersyukur pernah ada di titik itu, pernah ada di titik yang tersulit. Ketika kita diuji dengan kesusahan hidup, misalnya tiba-tiba kena PHK, tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba suami digoda perempuan lain, tiba-tiba dagangan lagi rame-ramenya sepi, tiba-tiba kita dikasih sakit sama Allah, teman-teman. Biasanya kita tuh suka nyari kesalahan orang lain ya. Gara-gara dia nih gue di PHK, gara-gara dia nih dagangan gue sepi, pasti gara-gara dia nih gue begini. Teman-teman, coba deh kita kembali ke diri kita. Kita lihat lagi diri kita ini, kita udah benar belum sih ibadahnya? Karena semuanya itu terjadi atas izin Allah loh. Semuanya terjadi atas izin Allah. Iya benar, gara-gara dia kita di PHK, gara-gara dia rumah tangga kita berantakan. Tapi semua itu terjadi atas izin Allah. Berarti kita punya salah. Salah apa nih kita? Punya dosa apa yang belum diampuni sama Allah? Apakah kita sholatnya kurang atau kita durhaka sama orang tua dan kenapa sih kok orang yang jahatin kita, orang yang zolimin kita, kenapa jadi salahnya salah di kita? Terus kenapa Allah ngebiarin orang itu ngejahatin kita? Itu karena kita punya dosa. Ketika kita punya dosa, Allah pengen ngapus dosa kita dengan cara ya Allah ngebiarin ketika ada sesuatu yang terjadi sama kita. Karena rasa sedih, rasa sakit, semua rasa kecewa yang gak enak itu ada nilainya di sisi Allah, ada balasannya. Apalagi kalau kita sabar, kita gak cuma dapat pahala, tapi juga kita tuh diangkat derajatnya sama Allah. Dan jika ada orang yang udah soleh masih diuji sama Allah, artinya Allah memang benar-benar mau ngangkat derajatnya dia. Kalau sabar, pasti ada sesuatu yang indah di balik semua rasa sedih, kecewa, sakit dan lain-lain. Semangat ya buat yang lagi diuji. Semangat. Cara yang paling ampuh adalah deketin pemilik hatinya, yaitu Allah. Dengan cara gimana? Perbanyak sujud, perbanyak istighfar, perbanyak ibadah kepada Allah. Itu mbak yang dilakuin, banyakin sholawatnya. Kemudian kita juga harus introspeksi diri. Kenapa sih bisa jadi seperti ini? Kenapa itu? Karena segala sesuatu terjadi itu pasti ada penyebabnya. Gak mungkin kita gak punya kesalahan, itu gak mungkin. Kita semua punya salah. Kalau ada nih misalnya kita dijahatin orang gitu kan, ya memang dia yang ngejahatin kita, tapi semua itu kan atas izin Allah. Segala sesuatu atas izin Allah. Ketika Allah mengizinkan itu terjadi, artinya ada sesuatu dalam diri kita. Mungkin kita banyak dosa, mungkin kita lupa bersyukur, mungkin kita kurang sujud gitu. Ya, semangat. Banyak dari kita yang dagang, tiba-tiba dagangannya sepi. Yang tadinya rame, tahu-tahu sepi. Terus banyak juga nih yang langsung cari-cari kesalahan orang. Wah, jangan-jangan ada yang sirik nih. Wah, jangan-jangan ada yang macem-macem nih. Wah, segala macam. Teman-teman, sebelum kita mencari kesalahan orang lain, coba lihat diri kita. Kita sholatnya gimana? Udah bener belum? Karena biasanya nih kita sibuk dagang, sibuk cari uang, kita lupa sama sholat. Bahkan sholat, jangankan sholat tepat waktu, sholat aja suka lupa, suka kelewat, akhirnya dijamak. Nah itu sebenarnya yang jadi permasalahan buat kita para pedagang. Jadi teman-teman, benerin sholatnya. Kemudian gimana baca Qurannya, gimana zikirnya, gimana juga dengan sedekahnya. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau laris, gak ada cara lain selain kita rajin-rajin berdoa. Jangan capek sama berdoa tuh, jangan lelah, jangan pernah lelah.
Doain terus suaminya. Doa lagi, doa lagi, doa lagi. Dan sebelum doa itu sholawat. Teman-teman, percaya deh, insya Allah nanti suaminya jadi suami yang soleh. Jadi suami yang rajin sholatnya, bahkan lebih rajin dari kamu, lebih rajin dari kita istri. Beneran nih, sholawatin ya. Doa yang banyak, sholawat. Dan jangan pernah nuntut suami untuk cepet-cepet soleh, karena gak semua orang langsung jadi soleh. Gak semua orang langsung jadi soleha, enggak. Semua butuh proses. Sabar, ini bagian dari ujian hidup. Sabar, jalanin, perbanyak sholawat, perbanyak deketin Allah. Kitanya dulu jadi soleha, nanti suaminya jadi soleh. Ya, semangat.